Halo guys, assalamualaikum. Ketemu lagi sama gue Didi Kasim. Setelah sekian lama akhirnya gue bisa bikin video lagi guys. Tapi kali ini dengan konsep yang berbeda, yaitu gue akan ngomongin bola, khususnya Timnas Indonesia dan Liga Dalam Negeri. Pada video pertama kali ini gue akan ngebahas tentang preview pertandingan dan prediksi formasi serta starting line up yang akan diturunkan pada pertandingan antara Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Qatar U23. Kedua tim akan bertemu dalam laga pembuka Grup A Piala Asia U23 di Doha, Qatar. Pertandingan akan dilaksanakan di Jassim bin Hamad Stadium. Stadion ini merupakan tempat atau venue diselenggarakannya pertandingan antara Indonesia melawan Australia di Piala Asia 2023 lalu. Sebelum kita mulai untuk preview pertandingan dan prediksi formasi, ada breaking news guys, yaitu Nathan Choaon akhirnya diizinkan oleh Heerenveen. Setelah lobby-lobby dilakukan oleh Erick Thohir selaku ketum PSSI kepada klubnya, akhirnya diizinkan juga. Dan kemarin malam sudah berangkat menuju Doha. Seharusnya tadi pagi sudah bergabung dengan Timnas Indonesia. Dan ada lagi di daftar terbaru, Nathan Cho dan Bagas Kava dimasukkan ke daftar 23 pemain yang akan mengikuti kompetisi Piala Asia U23 ini. Dan otomatis ada dua nama lagi yang dicoret, yaitu Kakang Rudianto dan Zaki Ashraf. Pertandingan ini akan dipimpin oleh wasit asal Tajikistan, yaitu Nasrullah Kabirov. Nasrullah merupakan wasit yang memimpin pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Kuwait beberapa waktu lalu di prakualifikasi Piala Asia. Saat itu Indonesia mampu mengalahkan Kuwait 0-1. Semoga kali ini keberuntungan kembali berpihak kepada Timnas Indonesia guys. Oke, nggak lama-lama lagi, kita langsung bahas tentang formasi dan prediksi starting line up yang akan diturunkan oleh Sintayong. Ya, formasi yang digunakan adalah 5-4-1 dengan 3 center back di belakang. Dan penjaga gawang adalah Hernando Ari. Kemudian 3 center back adalah Ferrari, Rido, dan Komang. Karena Justin Hapner kemungkinan baru dapat diturunkan pada pertandingan ketiga melawan Jordan. Kemudian pada back kiri ada Pratama Arhan dan back kanan ada Rio. Kenapa Pratama Arhan? Karena Nathan Cho baru saja tiba hari ini. Sangat besar kemungkinannya belum dapat diturunkan oleh Sintayong. Sedangkan Rio kemungkinan akan diturunkan karena pada pertandingan persahabatan melawan Arab Saudi, Rio diturunkan sejak menit pertama. Kemudian di lini tengah ada Arkan Fikri dan Ivar Jenner. Arkan Fikri akan bertugas bahu-membahu bersama Ivar Jenner untuk menghalau penyerangan-penyerangan dari Qatar sebelum sampai ke bagian pertahanan kita. Kemudian di depan ada trio, yaitu Marcelino, Witan, dan Rafael Strike. Kenapa Marcelino gue taruh di winger? Karena berkaca pada pertandingan Indonesia melawan Vietnam kemarin, Marcelino tidak terlalu berkembang ketika berada di posisi central midfield. Lalu kenapa ada Rafael Strike? Ya, sudah jelas bahwa Sintayong sangat percaya dengan Rafael Strike, bahkan di beberapa pertandingan kemarin. Dari Piala Asia, kemudian di kualifikasi Piala Dunia juga, Rafael Strike selalu diturunkan oleh Sintayong. Dan Witan sepertinya sudah mulai menemukan kembali performance terbaiknya. Dan sepertinya memang di posisi kanan adalah kemungkinan besar dimiliki oleh Witan. Tapi tidak menutup kemungkinan juga Rafael Strike ditarik ke sayap dan Hoki Caraka ditaruh sebagai ujung tombak seperti yang dilakukan Hoki ketika membela timnas senior melawan Vietnam kemarin. Sedangkan di posisi kanan selain Witan ada beberapa nama, yaitu ada Fajar Faturrahman, Raihan Hanan, Ehsano Zikrak juga bisa diturunkan dari posisi tersebut. Dan posisi striker selain Rafael Strike dan Hoki Caraka sudah jelas Ramadan Sananta sangat pantas untuk diturunkan dari menit pertama. Ya, kira-kira itu formasi dan prediksi line up yang akan diturunkan oleh Timnas Indonesia U23. Terlepas dari itu, ada faktor X yang harus kita siap-siap atau harus kita antisipasi ketika kita melawan tim tuan rumah
Kali ini adalah Qatar sebagai tuan rumahnya, guys. Ada faktor X itu banyak hal, dan sebagai pencinta sepak bola kita sudah pasti menemukan beberapa hal yang akan atau sudah pernah terjadi di dunia sepak bola. Seperti kejadian final beberapa waktu lalu ketika Qatar menghadapi Jordania. Di situ ada beberapa hal yang anomali yang bisa diperdebatkan. Kita harap mudah-mudahan hal itu tidak terjadi dan tidak menimpa timnas Indonesia kali ini. Oke, cukup sekian video kali ini. Kalau ada yang kurang silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe channelnya. Oke guys, thank you. Jadi kasih pamit. Assalamualaikum.